Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal 1. Berkat-berkat ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan ini masih merupakan bagian dari doa yang dipanjatkan oleh Paulus untuk jemaat di Kolose, dan juga yang perlu untuk kita miliki dalam hidup kita. Perlu kita berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebab akibatnya disebutkan adalah, maka hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara, luar biasa akibat dari ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekali lagi saudara-saudara, hidup manusia, hidup kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kebanyakan manusia yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, seringkali jalan hidup kita itu naik dan turun, tidak pernah rata biasa-biasa saja. Ketika kita mengalami penurunan dalam kehidupan, kita berada di dalam satu lembah yang gelap, saudara-saudara. Seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa saya alami hal ini? Disitulah kita perlu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara. Disitulah perlu kita mendapatkan kekuatan. Ketika hidup kita mungkin dalam keadaan semuanya yang baik, kesehatan baik, rumah tangga baik, usaha, pekerjaan, ekonomi semuanya sangat baik, maka kita benar-benar mengakui, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu beserta. Tapi ketika kita berada di satu lembah yang gelap, apakah kita masih dapat bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita masih dapat berkata Tuhan itu baik dalam hidup kita? Disitulah kita perlu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita akan dikuatkan dengan segala kekuatan kemuliaan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita mutlak memerlukan sepenuh-penuhnya kuasa kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun kita gereja Tuhan secara umum. Kita benar-benar mengharapkan, membutuhkan sepenuh-penuhnya kuasa kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Karena beratnya tekanan hari-hari ini, karena beratnya beragamnya permasalahan, persoalan, pencobaan, sakit, penyakit hari-hari ini kita hadapi. Kita benar-benar sedang membutuhkan sempurnanya, seutuh-utuhnya kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan janji Tuhan iya dan amin. Mari kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Petrus. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kamu, saya dan saudara yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ingat saudara-saudara, kita saat ini ada dalam pemeliharaan kuasa Allah. Jangan main-main, jangan anggap remeh, jangan takut saudara-saudara. Kita saat ini sedang dipelihara, dilindungi oleh kekuatan kuasa Allah. Di dalam kitab Efesus pasal 1
Kemudian Paulus berkata demikian. Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di sini Paulus berkata betapa hebat kuasa Tuhan. Paulus tidak dapat membandingkan kuasa Tuhan dengan kekuatan manapun di dalam dunia ini. Mungkin kita tahu bahwa kuasa banjir besar itu hebat. Kekuatan banjir besar, kekuatan tsunami itu hebat. Kekuatan guruh yang dahsyat itu hebat. Kekuatan angin taufan puting beliung itu hebat. Tetapi kuasa Tuhan jauh melebihi segala-galanya. Dan firman Tuhan berkata, kita dipelihara dalam kekuatan kuasa itu. Saudara-saudara, tetaplah di dalam Kristus Yesus. Berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna di dalam hidup kita. Walaupun datang cobaan, saudara-saudara, kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun, dengan sabar, dan sambil kita melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kehebatan kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.